Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Haji. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Mas Pagi. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar suara duk duk duk? Suara alu yang bertemu dengan gendang. Bagi sebagian orang itu adalah suara semangat, tetapi bagi Inal lain suara itulah awal dari tangisannya. Dari tanah Sasak Lombok tercinta, saya akan membawakan sebuah kisah tentang kasih sayang, kelalaian, dan keajaiban. Batu yang menjadi saksi inilah batu galau. Siang itu matahari terasa menyengat. Ranting-ranting pohon mulai lepas dari dahannya. Orang-orang lebih memilih diam di dalam rumah. Mereka semua takut dengan hawa panas. Berteduh dalam rumah adalah pilihan terbaik. Namun pilihan tersebut tidak berlaku bagi sebuah pemilik rumah. Rumah itu berlokasi agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Penghuninya adalah pasangan suami istri bersama kedua anaknya. Masyarakat sekitar memanggilnya Ama Lembayin dan Ina Lembayin. Rumah yang ditinggali Ama Lembayin dan Ina Lembayin bersama kedua anaknya tergolong sempit. Kondisinya pun cukup menyedihkan. Beberapa bagian pagar terlihat berlubang. Jika musim hujan datang, hampir semua bagian rumah itu bocor. Kondisi rumah seperti itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Masalah yang paling mendesak mereka selesaikan adalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang bisa dimakan hari ini, itulah yang harus dijawab setiap harinya. Ama akan pergi mencari kayu kemana hari ini? Pertanyaan itu muncul dari Ina Lembayin yang ditunjukkan kepada suaminya, Ama Lembayin. Rencananya saya akan pergi ke hutan sebelah timur, jawab Ama Lembayin sambil mempersiapkan barangnya. Memangnya mengapa dengan hutan sebelah barat? Tanya Ina Lembayin menegaskan. Menurut cerita orang-orang, banyak pohon yang sedang mengering di hutan sebelah timur. Apakah sudah ada yang pernah ke sana? Ina Lembayin kembali bertanya. 2 hari yang lalu, Ama Tandur dan beberapa orang lainnya pernah ke sana. Ama Lembayin menjelaskan. Mereka mendapat banyak pohon dan ranting kering. Hari ini saya akan pergi ke kampung sebelah. Ina Lembayin menginformasikan kepada suaminya. Ina Lembayin dan Ama Lembayin sempat berbincang tentang siapa yang akan membawa sang anak. Setelah lama berbincang, akhirnya mereka berdua pun sepakat yang membawa sang anak adalah sang ibu. Karena tidak mungkin sang anak akan ikut bersama ayahnya ke dalam hutan. Setelah semua peralatan dipersiapkan, mereka berdua pun bersama-sama keluar dari rumah menuju lokasi yang sudah direncanakan. Ama Lembayin pergi ke hutan sebelah timur bersama beberapa orang lainnya. Sementara Ina Lembayin bersama kedua anaknya pergi ke kampung sebelah. Setelah lama berjalan, akhirnya Ina Lembayin dan kedua anaknya sudah memasuki wilayah perkampungan. Ia langsung menuju dari rumah ke rumah untuk menawarkan jasanya. Setelah lama berkeliling, Ina Lembayin sudah frustasi karena tidak ada yang ingin ditumbuhkan padinya. Ia melihat hanya tinggal satu rumah yang belum ia datangi. Tanpa ragu, ia langsung pergi ke sana bersama kedua anaknya. Ia berharap kali ini orang yang di dalam rumah itu ingin ditumbuhkan padinya. Ia pun segera menuju ke rumah itu. Belum sempat mengucap salam, pemilik rumah sudah menunggu di belakang pintu. Wah, ini dia. Saya sudah lama sekali menunggu, sambut pemilik rumah. Apakah ada padi yang ingin ditumbuk, Pak? Ya, beras simpanan keluarga kami sudah habis. Tolong tumbuhkan
Ina Lembayan pun pergi ke lumbung itu mengambil beberapa ekor padi. Setelah semuanya dipersiapkan, Ina Lembayan pun kemudian mendekati anaknya. Ina Lembayan melihat ke sana kemari. Ia mencarikan anaknya tempat duduk yang bagus. Setelah melihat sekitar, akhirnya mata Ina Lembayan tertuju pada sebuah batu yang sangat bagus bentuknya. Ukurannya besar dan pipih, sangat cocok untuk dijadikan tempat duduk. Ina Lembayan mendapatkan informasi bahwa batu yang bagus itu bernama Batu Golok. Tanpa berlama-lama, ia pun segera menyuruh anaknya untuk Batu Golok itu. Ina akan menumbuk padi. Kalian tunggu di batu itu ya, ucap Ina Lembayan kepada anak-anaknya. Iya, tapi jangan lama-lama ya, pinta anak yang paling besar. Ya, Ina cuma sebentar. Nanti kalau sudah selesai kita akan makan bersama. Akhirnya kedua anaknya pun pergi ke Batu Golok itu dan duduk. Setelah itu Ina Lembayan pun kemudian menumbuk padi menggunakan alu dan gendang yang ia bawa. Bersamaan dengan irama tumpukan padi, terjadi peristiwa yang mengherankan. Batu tempat kedua anak Ina Lembayan duduk itu semakin tinggi. Kedua anak itu merasa heran. Mereka seakan-akan tidak menyadarinya. Namun lama-kelamaan melihat gerakan batu yang semakin meninggi itu membuat mereka tersadar. Gerakan batu itu seolah-olah mengikuti irama tumpukan padi. Kedua anak itu pun berteriak kepada ibunya, "Ina, apa yang terjadi dengan batu ini?" Namun suara mereka tidak didengar oleh ibunya. Ina Lembayan terus sibuk menumbuk padi. Merasa tidak dihiraukan, merasuk dalam hati kedua anak itu. Setelah Ina Lembayan selesai menumbuk padi, ia pun segera mengantarkannya kepada pemilik rumah. Mengingat anaknya belum makan, Ina Lembayan meminta izin kepada pemilik rumah untuk memasak bagiannya di tempat itu. Setelah nasinya masak, Ina Lembayan pun segera menuju Batu Golok tempat anaknya duduk. Setelah Ina Lembayan sampai, ia terkejut melihat batu tempat anaknya duduk itu sudah tidak ada. Ina Lembayan mencari ke sana kemari sambil berteriak memanggil kedua nama anaknya. Namun tidak ada sautan sedikit pun. Akhirnya Ina Lembayan pun kembali ke tempat semula ia sedang menumbuk padi. Ia sayup-sayup mengingat kalimat yang diteriaki oleh anaknya. "Ina, apa yang terjadi dengan batu ini?" Kata-kata yang tidak sengaja menjadi kalimat itu membuat Ina Lembayan tersadar bahwa anaknya berteriak meminta bantuan karena batu yang mereka duduki sedang meninggi. Ina Lembayan kemudian pun menangis mengungkap rasa penyesalannya. Tanpa Ina Lembayan sadari, ia sedang berada dalam posisi bersujud. Secara tiba-tiba, tangannya memegang pinggangnya. Ia melihat ada sebuah sabuk yang ada di pinggangnya. Ina Lembayan langsung tersadar bahwa itu adalah sebuah pertanda. Tanpa berlama-lama, Ina Lembayan pun segera berdiri dan mengambil sabuk yang ada di pinggangnya itu. Ia pun melejutkan sabuk itu ke arah batu golok itu dan suara menggelar pun terdengar. Batu golok yang tinggi itu pun terbelah menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian melayang dalam posisi yang berjauhan. Konon katanya bagian-bagian batu itu pada perkembangan selanjutnya menjadi wilayah perkampungan. Tempat jatuhnya ketiga batu itu masing-masing dinamai Desa Gembong, Dasa Batu, dan Montong Teker. Makan Desa Gembong karena besarnya bunyi dan suara getaran yang ditimbulkan oleh potongan batu itu. Posisi jatuhnya batu kedua dinamai Dasan Batu karena adanya orang lain yang melihat posisi jatuhnya batu itu. Tempat jatuhnya batu ketiga dinamai Montong Teker karena suara jatuhnya mirip dengan teker yang artinya petir dalam bahasa Indonesia. Bersamaan dengan pecahnya batu itu, Ina Lembayan segera mencari kedua anaknya. Ia terus memanggil kedua nama anaknya,
namun tidak ada sautan sedikit pun. Kemudian ada dua burung yang berputar dan mengepakkan sayap di dekatnya. Ina Lembain terus memanggil kedua nama anaknya. Setiap kali Ina Lembain memanggil nama anaknya, burung itu selalu berbunyi merdu. Lama-kelamaan Ina Lembain tersadar bahwa kedua burung itu adalah jelmaan anaknya. Akhirnya Ina Lembain kemudian merawat kedua burung itu layaknya merawat anaknya sendiri. Ia selalu membawa burung itu kemanapun ia pergi. Demikianlah kehidupan Ina Lembain dan Ama Lembain bersama kedua burung penjelmaan anaknya itu berjalan dengan baik. Dan begitulah hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.